Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama. Ayat yang pertama, nanti kita bahas sampai ayat yang ke-16. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi, dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ayat yang pertama dikatakan Elia berkata kepada Ahab. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di atasnya, itu berbicara tentang Ahab menjadi raja dan membawa bangsa Israel untuk menyembah Baal dan bahkan Asyera, sehingga dikatakan belum pernah bangsa Israel itu berbuat dosa sehebat itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah membangkitkan Elia dan memerintah Elia sebagai nabinya untuk berkata kepada Ahab, dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Betapa luar biasanya pernyataan ini, bahwa Elia mengakui Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tetapi ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya itu yang harus kita perhatikan. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Kita semua mengaku bahwa kita ini menyembah Allah yang hidup. Menyembah Bapa di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita melayani Dia? Ataukah kita melayani diri kita sendiri? Ataukah kita memakai Tuhan untuk melayani, untuk melayani usaha kita dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya tertarik dengan kalimat ini, demi Tuhan yang hidup. Kesadaran kita akan Allah menuntut kita seharusnya atau menuntun kita untuk melayani Dia, karena Dia layak dilayani. Seseorang kalau belum sampai di dalam taraf ini, yaitu melayani Tuhan, maka patut diragukan imannya. Sungguh-sungguhkah kita mengenal Tuhan? Karena ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak mungkin kita tidak akan melayani Dia. Karena Dia memang Allah yang layak, yang pantas untuk dilayani. Tetapi jujur, kita justru melihat bahwa kekristenan kita menuntut Allah untuk melayani kita. Tanpa kesadaran, tanpa keinginan kita untuk melayani Allah, memberikan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik,
taat kepada Allah dalam segala hal. Elia sebagai nabi Tuhan dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Saya berpikir begini, ada dua kemungkinan di sini. Elia sebagai nabi mengatakan bahwa tidak akan ada hujan, dia berkata-kata sebagai nabi, dan Allah akan membuat perkataannya terjadi. Atau kemungkinan yang kedua adalah Allah berfirman menyuruh Elia untuk mengatakan kepada Ahab, tidak akan ada hujan. Ya, ada dua kemungkinan. Karena di sini tidak jelas dikatakan Allah berfirman. Tetapi kita bisa ambil patokan bahwa Elia melayani Tuhan. Sehingga kita bisa berpendapat bahwa Elia sedang melakukan tugas, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan kalimat selanjutnya, kecuali kalau kukatakan. Ya. Nah, kita tahu bahwa datangnya hujan kemudian setelah 3,5 tahun itu, kita tahu bahwa Allah tidak berfirman untuk mendatangkan hujan, tetapi hujan itu datang berdasarkan kepekaan dari Elia. Karena Elia mengatakan bahwa aku sudah mendengar suara hujan itu. Berarti Allah tidak berfirman, tetapi Elia peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan Tuhan kerjakan. Ketika Elia mendengar suara itu, maka Elia menyampaikannya. Sebentar lagi akan hujan deras. Ya. Dan kita melihat bahwa setelah itu Elia berdoa sampai 7 kali. Baru hujan itu terjadi di muka bumi. Tetapi yang saya mau tekankan perkataan ini, kecuali kalau kukatakan. Dia tidak mengatakan sampai Tuhan berfirman selanjutnya. Tidak. Bahwa kita semua harus mengejar Tuhan sampai taraf seperti yang dimiliki oleh Elia ini. Bahwa perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu akan terjadi. Ingat di dalam kitab Wahyu dikatakan tentang 2 saksi. Ada kuasa, ada api yang keluar dari mulut kedua saksi itu. Ya. Oleh karena itu saya percaya di akhir zaman ini bahwa akan terjadi pemisahan kembali antara orang Kristen yang punya kuasa dan orang Kristen yang tidak punya kuasa. Dan betapa pentingnya kita memiliki kuasa, betapa pentingnya kita memiliki firman. Ingat, doa saja tidak cukup di akhir zaman. Anda harus mempunyai firman. Saya di WA oleh seorang ibu yang pendoa, tetapi saya tahu dia kurang dalam pemahaman firman. Dan dia menyampaikan tentang kitab-kitab yang tidak termasuk dalam kitab suci. Tetapi kitab itu bisa dikatakan juga seperti dongeng bagi orang Yahudi. Dan dia menyampaikan hal itu kepada saya pasti menurut ajaran dari pendeta-pendeta yang menganut atau fokus kepada akhir zaman. Nah, lucunya dikatakan bahwa malaikat, saya tidak tahu, saya tidak bisa memastikan benar atau salah, tetapi ini menurut kitab Yahudi, bahwa malaikat itu berhubungan dengan
keturunan Kain dan menghasilkan para raksasa sesuai dengan Alkitab. Menghasilkan raksasanya ya, sesuai Alkitab raksasanya. Tapi berhubungan dengan keturunan Kain itu tidak dijelaskan oleh Alkitab. Tetapi ada hal yang lebih aneh lagi, kemudian dikatakan begini, bahwa malaikat yang berhubungan dengan keturunan Kain ditambah dengan binatang juga. Nah, cara seperti ini dikatakan, inilah yang diadopsi dengan vaksin virus COVID. Artinya bahwa kita ini ketika divaksin, kita ini kemasukan roh seperti malaikat yang sama perempuan itu sama binatang itu campur aduk. Anda perhatikan, yang saya mau tekankan bahwa ibu ini pendoa, tetapi bisa mengalami kebingungan tentang akhir zaman. Kenapa? Karena firman Tuhan kurang dipahami. Tidak cukup hanya mengatakan aku Kristen. Tidak cukup hanya kita mengatakan aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekalipun kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa pemahaman firman yang benar, maka kita bisa disesatkan. Yang namanya disesatkan ini kan berarti tujuan yang kita tuju itu tidak tercapai. Dan tujuan Tuhan seluruhnya ada di dalam firman Tuhan ini. Siapapun yang tidak mempelajari sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman Tuhan akan disesatkan di akhir zaman. Kita seringkali fokus kita adalah orang Kristen pindah ke Islam, pindah ke Buddha, pindah ke Hindu, dan kita katakan orang itu sesat. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa ingat, Allah mempunyai tujuan yang khusus masing-masing kepada kita. Dan tujuan itu akan kita ketahui ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mempelajari firman sungguh-sungguh, firman ini hidup kepada kita, baru kita akan tahu dan dipimpin kepada tujuan Allah. Tanpa kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita secara khusus, maka kita juga bisa dikatakan sudah disesatkan. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Elia mengatakan, kecuali kalau kukatakan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan pasti mempunyai kuasa di dalam perkataannya. Karena Elia melayani Tuhan, maka kata-kata Elia juga diaminkan oleh Tuhan. Tuhan membuat itu terjadi. Kembali saya ingatkan, tanggung jawab atau pertanggungan jawab dari Samuel, Nabi Samuel di akhir pelayanannya. Dia juga mengatakan kalau memang untuk membuktikan bahwa aku adalah hamba Tuhan yang bersih dan aku sungguh-sungguh seorang nabi, maka sekarang juga akan turun hujan. Dan dia katakan itu di musim kemarau. Dan hari itu juga turun hujan. Ingat, bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan perkataan Nabi Samuel, Allah membuat itu terjadi. Kalau kita mengerti kebenaran ini, betapa dahsyatnya sebenarnya perkataan-perkataan yang kita keluarkan ini. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Datanglah, ini firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit.
di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Perhatikan bahwa ketika Tuhan mau memberkati kita, Tuhan menetapkan satu tempat. Kalau kita tidak berada pada tempat yang Tuhan tetapkan, maka kita tidak bisa menerima berkat itu sekalipun kita berdoa sungguh-sungguh. Karena di sini Tuhan sudah menetapkan berkat secara alami, yaitu aliran air sungai Kerit. Berkat secara supra alami, yaitu burung gagak yang akan menyediakan daging, itu ada tempatnya, yaitu di Sungai Kerit. Oleh karena itu di sini di Sungai Kerit. Sungai Kerit mempunyai arti, yaitu membuat perjanjian dengan seseorang. Itu arti Kerit. Membuat perjanjian dengan seseorang. Bukan kebetulan Allah atau Tuhan berkata kepada Elia, pergilah di Sungai Kerit. Kalau engkau ada di sana, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ini perjanjian Tuhan. Sebenarnya Tuhan tiap menyatakan dirinya, pribadinya, itu merupakan perjanjian Tuhan. Allah Jehovah Sidkenu, artinya akulah Tuhan yang membenarkan engkau. Loh, ini perjanjian. Jehovah Mukades, akulah Tuhan yang menguduskan engkau. Jehovah Nisi, akulah Tuhan yang menyelamatkanmu, panji-panji kemenanganmu. Bukankah ini perjanjian Tuhan? Jehovah Sebot, akulah Tuhan panglima bala tentara surga yang berperang bagimu. Jehovah Jireh, akulah Tuhan yang menyediakan. Bukankah ini merupakan perjanjian semua? Jehovah Rafa, akulah Tuhan penyembuhmu. Jadi Tuhan setiap menyatakan pribadinya, itu sebenarnya juga merupakan perjanjian antara Tuhan dengan kita. Bahwa Tuhan akan menggenapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mentaati Tuhan. Maka perjanjian Tuhan pasti digenapi. Ingat ayat yang kelima dikatakan, lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar tahu bahwa Tuhan akan memberkati di Sungai Kerit. Banyak orang yang mengetahui janji firman Tuhan, tetapi pertanyaannya apakah mereka melakukan seperti firman Tuhan. Tidak usah takut, Tuhan pasti memberkati, iya. Tetapi apakah kita melakukan firman Tuhan? Sehingga janji yang Tuhan berikan itu, Tuhan akan genapi. Karena tanpa mentaati firman Tuhan, maka Tuhan juga tidak bisa dan tidak mau menggenapi janjinya. Yang namanya janji harus berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan lebih dari satu orang. Mau 2 orang, mau 3 orang. Pokoknya janji itu kesepakatan baru terjadi. Ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bahwa untuk memahami sungai Kerit menyediakan air bagi Elia itu mudah. Itu berkat secara alami. Ya. Tetapi ingat, berkat secara alami pun itu bisa sewaktu-waktu hilang. Karena ayat ke-7 mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sidang jemaat, yang harus kita pelajari, ingat, tidak ada yang kekal. Di alam jasmani ini tidak ada yang kekal. Mungkin enak Elia makan, tidur. Tidak usah kerja, makanan sudah. Burung gagak menyediakan roti dan daging. Kalau haus ada air sungai, sudah cukup. Ya. Tetapi ingat, kenyamanan pun bisa sewaktu-waktu berhenti. Semantap apapun pekerjaan kita, apa yang kita hasilkan itu tidak bisa diandalkan. Ketika Elia tidak mengandalkan ini, kita tahu bahwa Tuhan berfirman dan kemudian Elia mentaati lagi untuk mendapatkan penyediaan Tuhan melalui janda di Sarfat. Bahwa penyediaan Tuhan atas Elia di satu tempat, yaitu di Kerit, itu pun tidak bisa diandalkan. Ingat, ketika kita mengalami penyediaan yang terbaik sekalipun, itu pun tidak bisa diandalkan. Fokus kita tetap adalah Tuhan yang menyediakan. Banyak orang teralihkan. Kemudian kita mulai mengandalkan penyediaan yang kita miliki. Padahal penyediaan itu dari Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan yang menyediakan. Bukankah di sini sangat luar biasa dikatakan bahwa Elia minum dari sungai itu. Bersyukur bahwa kita semua mempunyai pekerjaan. Ada penghasilan. Dan ini adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Berarti bukan Tuhan kejam, tetapi kita harus melihat maksud yang tersirat di sana bahwa Tuhan pasti menyediakan pekerjaan. Nah, Elia menikmati penyediaan Tuhan. Setiap orang yang bekerja, saya percaya menikmati penyediaan Tuhan secara alami. Kita bekerja dan kita mendapatkan gaji. Ya. Tetapi ingat, bahkan kalau pegawai negeri ada waktu pensiun. Ya. Kalau usaha sendiri kadang persaingan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ada yang bangkrut, ada yang gagal, ada yang pas-pasan. Ya. Dan kejadian demi kejadian yang tidak bisa diprediksi kalau itu secara alami, itu bisa terjadi kepada semua orang. Saya dan Adi tadi ketika fitness mendengar cerita dari teman saya. Dia katakan usahanya, dia dulu punya usaha 3 toko roti. Sekarang sisa 2. Ya, sisa 2, 1 sudah tutup. Sisa 2 aja dia bilang, Dak nututi.
Kemudian tadi saya selesai latihan, dia duduk dan kok kelihatannya diem. Dan teman saya lagi katakan pelatihnya pucat. Enggak itu uangnya kecurian. Kecuriannya apa? Dan dia cerita. Tahu sudah saya pinjem uangnya dari ATM, masih hilang lagi. Untuk bayar 5 karyawan, masih hilang. Kok bisa hilang? Paling anakmu yang nyuri. Enggak saya tahu enggak. Pasti tuyul. Kok bisa? Dan dia kata, ya soalnya itu sudah tempatnya itu pasti aman. Baru tadi malam saya ambil. Tadi ditelepon hilang, enggak ada katanya, itu untuk gaji karyawan. Sidang jemaat jangan remehkan. Karena seperti yang saya katakan, saya pun pernah melayani satu jemaat yang sudah pindah dan meninggal. Dulu saya ditelepon juga. Dia uangnya sering kehilangan, tapi kan tidak bisa nuduh siapa-siapa. Akhirnya di tokonya dia baru dapat uang, dia taruh di lacinya. Dia tidak pindah, ketika buka lagi mau ngasih kembalian, dia buka, ternyata uangnya hilang. Dan dia undang saya berdoa. Saya berdoa dan keesokan harinya orang yang dicurigai punya tuyul itu datang main-main. Sambil tangannya begini, dua-duanya kan. Orang punya tuyul biasanya jalannya begini. Karena tuyulnya itu dibawa lihat-lihat, nanti ini loh tempatnya untuk nyuri. Ya. Dan orang ini katakan, baru ya semuanya ya, chatnya ya baru. Padahal tidak di-chat. Ya, ternyata di alam roh itu kan nyata berarti. Ketika semua diperbarui atmosfernya, maka orang itu melihat sebenarnya di alam roh. Semua diperbarui. Dan sejak itu uangnya tidak pernah kehilangan lagi. Betapa pentingnya bahwa perlindungan Tuhan juga kita ketika kita ada di rumah dimanapun juga. Ingat, tidak ada tempat yang aman. Bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan saya menghibur teman saya itu. Saya katakan, kamu harusnya bersyukur. Kok bisa? Oh iya, kamu ditelepon setelah kamu latihan. Coba sebelum latihan, kamu kan tidak mungkin semangat latihan. Bersyukur kamu bisa latihan dulu olahraga baru dapat. Walaupun setelah latihan agak pucat. Ya. Nah, ingat bahwa apa yang alami itu tidak kekal. Mau sehebat apapun, sebanyak apapun, saya mau katakan tidak kekal. Ya. Nah, selain itu, berkat alami ada kalanya juga tidak cukup. Elia di sini selain mendapatkan berkat secara alami, air sungai Kerit, dia juga mendapatkan berkat secara supra alami, yaitu burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Saya bersyukurnya begini, seringkali kita terjebak dengan pemikiran bahwa kalau mujizat, berkat secara supra alami itu sewaktu-waktu. Tetapi mari kita buka pikiran kita sekarang, perhatikan ayat ini. Berkat supra alami yang Tuhan sediakan bagi Elia, burung gagak membawa roti dan daging saja satu kali, bukankah itu sudah mujizat? Tetapi perhatikan di sini dikatakan pada waktu pagi dan petang, burung-burung, bukan hanya satu, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ayat ini bukankah konotasinya adalah setiap hari, pagi dan petang. Berarti mujizat itu pun bisa terjadi berulang-ulang, bahkan secara kontinu di dalam kehidupan kita.
Ini sesuatu yang baru juga bagi saya karena konsep saya dahulu. Mujizat itu hanya terjadi sekali-sekali atau sewaktu-waktu saja. Tetapi melalui pengalaman Elia ini kita melihat bahwa Allah menyediakan mujizat setiap hari. Dan kalau sudah mujizat itu tidak bisa diterangkan. Coba lihat. Tidak masuk akal, burung gagak itu terkenal sebagai burung yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi, merebut ya. Tetapi ini membagi, memberi. Bahkan bukankah dia itu sudah bekerja, burung gagak itu. Dari arah mana ke mana kan, bawa terbang kan. Kan capek, kok enak mau dikasih kepada Elia. Kemudian ngambilnya dari mana? Tidak bisa dijelaskan semua. Itulah mujizat. Itulah mujizat. Itulah penyediaan Tuhan secara supra alami. Saya percaya Elia juga tidak pernah memikirkan. Elia tidak peduli burung gagak ini cari roti dan daging dari mana. Fokus Elia adalah melayani Tuhan dan mentaati Tuhan. Buktinya dia ada di Kerit, sungai Kerit. Kerit berbicara, mempunyai arti, membuat perjanjian dengan seseorang. Berusaha melakukan perjanjian yang sudah dibuat itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita hidup berdasarkan perjanjian dengan Tuhan, maka hidup kita tidak akan tergoncangkan. Hidup kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan Elia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Sidang jemaat, kembali di sini kita perhatikan bahwa dalam keadaan kegoncangan seperti ini, sungai menjadi kering. Saya percaya ini terjadi bersamaan. Sungai menjadi kering, air tidak ada, penyediaan alami tidak ada, penyediaan supra alami juga berhenti. Yaitu burung gagak yang membawa roti dan daging pun berhenti. Dan pada waktu seperti itu, firman Tuhan datang kepada Elia. Ini bukti bahwa kehidupan kita tidak bisa kita gantungkan kepada penyediaan alami, bahkan penyediaan supra alami. Kehidupan kita yang benar seharusnya bergantung atau mengandalkan firman Tuhan. Kembali saya katakan, padahal firman Tuhan yang sering diremehkan. Doa itu tidak banyak orang Kristen yang hidup dalam doa, tapi saya percaya masih lebih banyak daripada orang Kristen yang sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Baca Alkitab lah, ya. Minimal orang Kristen itu mau makan itu doa. Kalau sudah mau makan tidak doa itu kebangetan sudah. Berarti setiap hari minimal 3 kali walaupun hanya setengah menit kan doa. Tetapi belum tentu orang Kristen membuka Alkitabnya dan membaca, tidak usah satu pasal, 1 perikop aja. Ya.
Belum tentu. Belum tentu. Padahal kalau kita lihat pelajaran ini, bahwa kehidupan Elia sepenuhnya bergantung kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan kembali, ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat tertentu di mana kita harus tepat seperti yang Tuhan sudah firmankan. Dulu dikerit berkatnya, tetapi jangan selalu kita mengharapkan dan memastikan terus-menerus selama-lamanya berkat kita dikerit. Ada waktunya firman Tuhan membawa kita kepada pengalaman yang lain, dan sekarang Tuhan menyediakan berkatnya di Sarfat. Kalau kita mau berbantah-bantah dengan Tuhan dan kita mengatakan, "Tidak peduli aku Tuhan, pokoknya aku sudah enak dikerit," maka kita tidak akan menikmati penyediaan Tuhan. Mau berdoa bagaimanapun, mau berpuasa bagaimanapun, kita tidak akan menikmati penyediaan. Bukan Tuhan tidak menyediakan, tetapi Tuhan sudah menetapkan tempat penyediaannya. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sarfat artinya dimurnikan seperti di panci yang mendidih. Dimurnikan di dalam panci yang mendidih. Bukankah itu berarti berbicara pengurangan akan diri sendiri? Bagaimana air kalau ditaruh di panci terus mendidih, air itu akan semakin berkurang. Ingat perkataan Yohanes Pembaptis, aku harus semakin berkurang, tetapi Yesus harus semakin bertambah-tambah. Ingat perkataan Rasul Paulus, manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia batiniahku semakin diperbarui dari sehari ke sehari. Dan ini juga tadi perjanjian, bahkan perjanjian pun itu perlu pemurnian di sini sekarang. Lanjut lagi pemurnian. Setiap mujizat menuntut pemurnian dari orang-orang yang akan menerima mujizat itu. Setiap mujizat menuntut pemurnian dari orang-orang yang akan menerima mujizat. Pemurnian bukan untuk dikeluhkan, tetapi pemurnian harus kita sadari bahwa tujuannya mempersiapkan kita menerima mujizat yang baru dari Tuhan. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bukan janda kaya, ya, bukan janda kaya, tetapi janda yang miskin yang hampir mati. Janda yang kekurangan juga. Tujuannya apa? Supaya Elia itu murni, yang diandalkan itu adalah Tuhan. Kalau janda ini janda yang kaya, mulut bisa mengatakan, aku mengandalkan Tuhan. Tetapi sebenarnya hati itu berkata, aku mengandalkan janda kaya ini. Ingat, hati manusia kebanyakan licik.
Bahkan kita bisa mengatakan aku melayani Tuhan. Padahal hatinya aku ingin menjadi terkenal. Aku ingin dihormati oleh orang lain. Bisa saja. Banyak kita terjebak. Banyak hamba-hamba Tuhan terjebak. Berkata mengandalkan Tuhan, tetapi selalu yang dihubungi orang-orang kaya. Terjebak di sini. Hati kita itu licik kalau tidak diselaraskan terus-menerus oleh firman Tuhan. Kita bisa mengatakan, aku mengandalkan Tuhan. Elia pun bisa, seandainya Tuhan suruh pergi ke seorang janda yang kaya. Aku sudah berbicara kepada dia bahwa engkau akan datang dan janda itu harus menyediakan apa yang kau perlukan. Benar, awalnya dari Tuhan. Tetapi ingat, kita bisa digeserkan sedikit demi sedikit. Awalnya mengandalkan Tuhan untuk membiarkan janda kaya mencukupi dirinya. Tetapi lama-kelamaan akan bergeser mengandalkan janda yang kaya. Tetapi bersyukur di sini bahwa Tuhan menyediakan janda yang miskin. Yang seandainya Tuhan tidak membuat mujizat untuk penyediaan Elia, maka janda ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga selama mujizat penyediaan Tuhan berlangsung melalui janda ini, saya percaya hati Elia tetap fokus mengandalkan Tuhan. Bahkan yang sibuk ini bukan jandanya. Saya percaya yang sibuk ini Elianya berdoa. Ya, karena sekali makan habis penyediaan. Sisa sedikit untuk dilipat gandakan oleh Tuhan. Maka Elia harus berdoa terus. Elia harus mengandalkan Tuhan. Baru penyediaan itu terus terjadi. Nah, ayat yang ke-10. Sesudah itu Elia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Elia mentaati Tuhan. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Sidang jemaat, untuk minta air itu kan mudah kan? Orang tidak mungkin mikir macam-macam. Seandainya kita main-main ke rumah teman, pergi ke rumah seseorang, minta air minum itu wajar. Kalau tuan rumahnya tidak ngertian ya, tidak dikasih air minum, minta. Itu tidak akan dikatakan apa-apa enggak. Tapi kalau Anda minta mengatakan, tidak ada makanan ini. Wah, ini tamu kurang ajar ini kan. Nah, saya percaya ketika saya membaca ini, oh iya wajar minta air. Tetapi ketika Elia melanjutkan permintaan kedua, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini kalau bukan karena Tuhan, saya percaya Elia tidak akan mengatakan seperti ini. Ternyata mentaati firman Tuhan itu bisa membawa kita kepada ketidakmengertian atau prasangka buruk dari orang lain. Mentaati Tuhan sesederhana apapun bisa membawa kita salah sangka oleh orang lain. Bahwa mentaati Tuhan semudah apapun membutuhkan penyangkalan diri. Membutuhkan kerendahan hati. Minta air butuh kerendahan hati. Apalagi minta roti. Ya kan?
butuh kerendahan hati. Kadang orang itu ya dikasih aja, walaupun butuh masih gaya. Enggak usah. Untuk menerima, itu butuh kerendahan hati. Kadang orang ketika ditolak, ketika mau memberi dan kita menolak. Perhatikan, kenapa menolak? Karena kita sombong. Dan akibat kesombongan, orang yang memberi biasanya dalam hatinya berkata, aku tidak akan pernah ngasih orang ini lagi. Karena kesombongan tanpa sadar itu akan membuat orang yang menghadapi kesombongan ini tidak suka. Tidak suka. Elia meminta roti. Ambil juga bagiku sepotong roti. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Berarti perempuan ini tahu bahwa Elia seorang nabi. Ya. Nabi zaman dahulu itu mempunyai jubah seorang nabi. Orang buta juga mempunyai jubah seorang buta. Jadi jelas Elia seorang nabi. Sehingga perempuan Sarfat ini, janda Sarfat ini mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang, dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sidang jemaat, perhatikan bahwa janda ini sudah putus asa. Dia sudah tahu akhir hidupnya, bahwa sebentar lagi dia akan kelaparan dan dia mati. Ini makanan terakhir yang akan dibuatnya. Ingat bahwa banyak orang yang putus asa, tetapi mereka banyak tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Elia mengatakan begini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Anda lihat gaya bicara dari Elia ini ya, mirip dengan Maliaki pasal ketiga, ayat yang ke-10. Seandainya janda ini punya niat untuk memberi Elia, tetapi setelah dia dan anaknya makan, maka janda itu tidak punya kesempatan lagi untuk memberi kepada Elia. Sudah tidak ada. Tetapi apa yang kurang itu, ketika janda ini memberi kepada Elia terlebih dahulu, maka tepung itu mulai berlipat ganda. Kalau dibalik, celaka wanita ini. Banyak dari orang Kristen dibalik. Sehingga banyak hal-hal yang seharusnya tidak dialami, mereka alami dan mendatangkan penderitaan. Tetapi saya tidak mau bahas itu, saya mau lebih begini. Saya memperhatikan begini, bahwa untuk melanjutkan kehidupan kita di akhir zaman, ada 2 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, Anda harus terhubung dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Tetapi juga terobosanmu juga
tergantung dengan engkau terhubung dengan seorang nabi atau beberapa nabi yang benar-benar nabi. Seandainya janda Sarfat ini tidak terhubung dengan Elia, maka janda Sarfat ini dan anaknya pasti mati. Tetapi bersyukur bahwa janda ini terhubung dengan seorang nabi Tuhan, sehingga kehidupannya berubah melalui mujizat demi mujizat yang diakibatkan oleh kehidupan Nabi Elia. Ingat, bukan karena wanita ini mujizat itu terjadi, tetapi karena Elia. Pokok ceritanya ini di sini sebenarnya Elia. Elia yang akan menentukan hidup mati janda Sarfat dan anaknya ini. Bahwa betapa pentingnya kita itu terhubung dengan seorang nabi. Anda akan mengalami terobosan. Alkitab katakan di dalam Tawarik, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan teguh. Percayalah kepada nabi Tuhan, engkau akan berhasil, dikatakan. Seringkali orang tidak bisa mengenali nabi yang benar dan nabi yang salah, ya, atau nabi yang palsu. Seringkali juga orang-orang meremehkan nabi Tuhan dan tidak mau terhubung dengan nabi Tuhan itu, sehingga berkat mujizat yang Tuhan sediakan sebenarnya tidak dialami oleh orang itu. Terhubung dengan seorang nabi. Di sini dikatakan ayat 13 kembali, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Janda ini tidak buat langsung 3 loh ya. Janda ini buat 1 dulu. Dikasihkan ke Elia. Baru dia buat untuk dirinya dan anaknya. Oh, ini butuh iman. Butuh kepercayaan janda ini kepada nabi Tuhan ini. Bahwa kembali saya tekankan, kehidupan kekristenan itu tidak mudah. Perjalanan iman itu tidak semua orang bisa melakukannya. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Berarti ini kira-kira 3 tahun. Saya katakan kira-kira 3 tahun. Karena musim kemaraunya 3,5 tahun. Dan saya anggap aja setengah tahun digunakan di Kerit. Ya. Sampai di sini dikatakan sampai hujan turun ke atas muka bumi. Kembali saya mau katakan, untuk percaya, janda ini untuk percaya pada firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang dibawa oleh Elia, disampaikan oleh Elia. Tidak mudah loh. Untuk percaya bahwa tepung dan minyak itu akan ada lagi. Mungkin sehari, 3 hari, maksimal 3 minggu. Mungkin masih bisa percaya. Walaupun itu sudah sukar. Tetapi 3 tahun, Anda bisa bayangkan. Mujizat itu terus terjadi. 3 tahun. Anda bisa bayangkan mujizat yang dialami oleh janda seorang nabi. Yang meminta botol-botol untuk diisi minyak itu.
Ya, seandainya rumah janda itu sekampung luasnya dan semuanya ada botol, saya percaya minyak itu pun tidak akan habis, terus akan terisi. Di sini mujizat yang sama juga terjadi. 3 tahun. Anda bisa bayangkan bahwa sebenarnya ketika kita sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, saya selalu katakan, hidup kita pasti menjadi hidup yang sangat tenang. Kenapa? Karena Tuhan dan firman-Nya bisa diandalkan. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lihat di sini ketaatan perempuan itu. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Seorang nabi harus memiliki firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan yang diucapkan oleh seorang nabi yang benar akan membawa penggenapan demi penggenapan mujizat yang Tuhan janjikan. Ini sangat luar biasa. Seperti yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ingat, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Saya mau katakan lagi, apa yang Tuhan pernah lakukan, Tuhan akan lakukan lagi dan selalu bisa melakukannya lagi, dan Tuhan tidak pernah lupa cara melakukannya. Di ayat-ayat selanjutnya kita tidak akan bahas, tetapi saya mau katakan, dari iman kepada iman yang semakin besar, Tuhan akan bawa. Di ayat selanjutnya dibawa kepada kuasa kebangkitan yang dimanifestasikan. Bukankah musuh yang terakhir, yang paling sukar, yang paling kuat adalah maut? Dan itu pun dalam cerita ini selanjutnya dikatakan, anak perempuan dari janda Sarfat yang mati ini dibangkitkan oleh Elia. Karena Elia adalah Nabi Tuhan. Tuhan berkati kita semua.